channel. Video kali ini saya ingin melanjutkan mengenai tutorial bagaimana caranya men-setting astrolog, dan nanti akan saya lanjutkan mengenai caranya melihat event full moon dan new moon ataupun moon quarter yang ada di astrolog, dan bagaimana caranya sedikit menerapkan ke market. Oke, langsung saja. Ini saya menggunakan astrolog versi yang terbaru, yaitu astrolog 7.1, yang mana sebelumnya saya masih menggunakan, kalau nggak salah, versi 6.8 ya. Ini sudah rilis versi terbaru. Kalian dapat mendownloadnya di www.astrolog.org ya, astrolog.org kalau nggak salah websitenya itu. Silahkan dicoba. Oke, ini sedikit saya sudah rubah settingannya, jadi ada beberapa tampilan yang sudah berubah dan saya sudah save as default, jadi tidak kembali ke default saat pertama kali install. Oke, yang selanjutnya saya ingin menambahkan settingan, yaitu di bagian house system, yaitu di set tekan 0. Karena apa? Saya ingin di vertical line dan horizontal line-nya ini tetap tidak berputar pada saat saya menggeser harinya. Oke, yang selanjutnya yaitu di bagian display setting, saya gunakan 360 derajat. Oke, lalu ada pertanyaan dari teman di grup, bagaimana dengan setting chart info-nya, apakah location-nya berpengaruh? Jawabannya ya, berpengaruh terhadap event time-nya saja. Jadi apa sih fungsi location itu? Fungsi location hanyalah untuk melihat time event itu akan terjadi terhadap lokasi tertentu. Jadi ketika kita set di Chicago, maka kita melihat langit forecast langitnya Chicago. Kemudian pada saat kita men-setupnya di New York, misalkan saya pilih New York ini, lalu saya look up city dan time-nya dibikin now, lalu ini saya pilih New York, maka saya akan forecast langit daripada New York. Jadi plat long-nya New York dan time-nya New York. Jadi event yang ada di astrolog ini, event yang akan terjadi di sini adalah event berdasarkan time daripada New York. Ya, jadi tidak perlu dibingungkan lagi dengan chart info ini. Jadi apapun event yang akan terjadi berdasarkan time yang location yang kita pakai. Kenapa saya pilih New York ataupun Chicago? Alasannya adalah volatility market, karena trading desk terbesar ada di sana. Itu sih reasonable-nya. Ya cukup, menurut saya itu yang saya dapatkan di grup, jadi menurut saya itu cukup reasonable. Jadi ketika kita trading forex, jadi kita pilihnya ke New York ataupun Chicago. Oke ya, jadi itu penjelasannya mengenai pertanyaan yang disampaikan. Semoga dapat membantu. Namun jika ada pertanyaan-pertanyaan lain, silakan di komen di kolom komentar ya. Nanti ketika saya sempat ataupun terbaca, nanti akan sebisa mungkin saya menjawab. Oke, langsung saja. Di sini ada setting tambahan yang harus kita rubah ketika kita ingin mencari aspek, yaitu full moon ataupun new moon dan moon quarter tadi ya, seperti yang sudah saya sampaikan di awal. Yang pertama yaitu aspek setting. Di aspek setting kita restrict yang tidak perlu, yang mana untuk new moon adalah opposition ini ya, new moon, dan conjunction ini adalah full moon, square adalah moon quarter. Jadi trine dan sektelnya kita hilangkan, lalu klik OK. Lalu planetarinya, jadi di bagian restriction kita hilangkan, kita hanya membutuhkan sun dan moon saja, jadi yang diaktif saja. Jadi yang kita munculkan adalah sun dan moon. Oke. Lalu yang selanjutnya adalah animate. Di bagian animate, apa yang harus diperhatikan? Yang pertama adalah jump factor dan jump rate. Jump rate-nya kita pikir hour, atau silakan kalau mau lebih detail lagi time-nya bisa ke menit atau bahkan second. Tapi saya menggunakan hour
Dan di jam vektornya saya gunakan 1 jam, karena jam rate-nya 1 hour, 1 jam, maka jam faktornya itu berarti setiap pergerakannya setiap 1 jam. Oke ya, lalu ini time-nya kita bikin now dulu, kita info ini, kita klik now lalu klik OK. Jadi sekarang tanggal 24 November 2020 jam 6.18 PM waktu New York. Oke, kita akan mencari event yang sudah berlalu saja dan bagaimana penerapannya terhadap market. Kita tahu bahwa banyak provider education mengenai astro finance ataupun astrologi for trading mengatakan bahwa event new moon ataupun full moon ataupun moon phase yang ada akan berdampak terhadap market, yaitu akan menimbulkan sebuah turning point atau pembalikan arah ataupun continuation yang signifikan. Jadi pergerakannya lebih volatile dibandingkan event tanpa event, maksudnya tidak ada event-event yang lain. Tentunya tidak pernah ada event ya, tidak pernah tidak ada event, artinya ada aspek-aspek yang lain ketika kita mempelajari astrologi lebih dalam. Tapi saya tidak akan membahas yang lainnya. Ini saya hanya ingin mengenalkan bagaimana caranya mencari full moon, new moon, dan moon quarter. Oke, yang pertama mari kita buka dulu MetaTrader kita. Oke, kita buka MetaTrader kita dan kita pakai SAU USD. Saya buka chart baru ya, SAU USD. Saya template-nya gunakan default-nya saja. Oke, setelah itu kita cari event ke depan dulu. Oke, kita lihat ke depan, kita tinggal tekan shift lalu tanda plus, dan ini bergeser setiap 1 jam ya. Kita lihat kapan akan terjadi event yang pertama. Ini karena jam rate-nya setiap 1 jam, kita sedikit lambat. Ya, ini sudah terjadi event. Dan org-nya kita cek. Sorry, tadi belum menyebutkan org-nya. Untuk aspek setting ya, kita gunakan org-nya adalah 2. Jadi ketika sudah ada perbedaan, nah ini kan terjadi warnanya blue ya, blue ya, biru di sini. Jadi warna biru artinya adalah opposition, di mana sudah terjadi opposition atau new moon di tanggal 29 November. Jamnya ini kita bisa lebih detail lagi ke jamnya karena kita menggunakan jam rate-nya hour ya, jadi bisa lebih detail lagi. Nah, kita lihat apa sih fungsinya orb itu. Jadi fungsi orb itu ketika kedua planet ini yaitu Sun dan Moon sudah memasuki orb 2 derajat. Jadi sudut untuk new moon itu kan 180 derajat. Nah, pada saat sudah memasuki selisihnya 2 derajat, selisih dari ini dengan Sun dengan Moon ini sudah 2 derajat, maka dia sudah dikatakan sebagai opposition ya. Ini selisihnya kita bisa lihat di sini adalah 1,4 ya. Jadi sudah memasukinya. Jadi kita tandai tanggal 29 November. Kita gunakan vertical line ini untuk event new moon. Bahkan new moon kita warnanya yang kiri saja. Kemudian kita masukkan new moon. Oke. Lalu kita properties di bagian chartnya kita munculkan description-nya atau description. Nah, ini new moon ya. Oke, yang selanjutnya kita mundur saja karena kan ini event yang akan terjadi. Kita cari tahu apakah benar bahwa aspek ini akan berdampak turning point terhadap market. Oke, ini kebetulan hari ini ya, tanggal 25, dan ini terjadi 29 ya, sorry. Jadi kita geser dulu 29. Nah, time-nya saya tidak peduli, jadi saya 00 aja ya, karena saya menggunakan time frame T1. Oke, jadi saya tandai di situ. Jadi saya tidak akan spesifik ke time-nya, tapi ke harinya. Jadi tanggal 29 adalah event new moon. Yang ke belakang kita lihat apakah benar bahwa event ini akan menimbulkan turning point terhadap market. Maka kita mundur. Kita gerakan mundur dengan menekan tanda minus. Kita mundurkan.
kalau dirasa ini jam rate-nya terlalu lambat, kalian bisa merubahnya di bagian animate, lalu jam rate-nya kita bikin 4 jam, 4 jam. Nah, ini sedikit lebih cepat kita tekan tombol minus ya. Nah, ini sudah terjadi aspek square atau sun dan moon berada di 90 derajat. Oke ya, jadi ada aspek square di tanggal 21 November. Kita tandai aspek square warnanya merah misalkan ya, seperti yang tadi itu tanggal. Nah, ini kita tandai sesuai aspek dari yang ini. Itu tanggal 21 November warna merah yaitu 90 degree. 21 November dan 21 adalah hari libur. Kita spesifikkan di sini, kita tulis tanggal 21 November jam 00, kita tulis moon quarter. Saya tidak menjelaskan ini first kah atau last karena ini hanya backdash. Jadi silahkan diperdalam lagi moon quarter. Oke, ini adalah moon quarter, tandanya kita bikin warna merah. Moon quarter. Oke, quarter. Dan apakah benar terjadi turning point? Yes, terjawab ya, turning point. Oke, mari kita lihat ke belakang lagi. Kita lihat ke belakang lagi. Setelah terjadi moon quarter, harusnya akan ada full moon atau conjunction, di mana sun dan moon bertemu. Nah, ini adalah conjunction sun dan moon. Oke ya. Jadi masuknya sudah dari ini ya, betul conjunction tanggal 14 November. Kita tandai tanggal 14 dan 14 November juga full moon. Kita beri tanda misalkan orange, mungkin tidak terlalu terlihat ya, jadi kita gunakan warna ini saja, blue, full moon. Oke, untuk tanggalnya kita spesifik ke tanggal tadi. Saya ingat tanggal 14. Nah, ini tanggal 14. Jadi ada event full moon dan stasiun market berapa ya. Oke, full moon. Mungkin garisnya saya rubah biar lebih terlihat. Kita pakai dash saja ya. Jadi amati. Oke, yang selanjutnya kita mundurkan lagi. Kita melihat moon quarter. Setelah terjadi full moon, dia akan ada moon quarter lagi. Itu akan terjadi di tanggal 8 November. 8 November, kita tandai lagi ada moon quarter. 8 Oke, dan ini eventnya. Lalu next kita tandai lagi, kita mundurkan lagi. Ini ya caranya mencari event planetary, event full moon dan new moon, dan juga moon phase atau moon quarter. Oke, di sini kita dapatkan tanggal 31 Oktober. Kita lihat ini sekali lagi contohnya. Ini adalah full moon, new moon. Moon quarter, new moon tanggal 31 Oktober. Nah, ini dia. Jadi dari beberapa contoh ini ada 5 kali event moon phase. Jadi 5 kali moon phase ini ada turning point yang signifikan terhadap market XAU/USD yang diakibatkan oleh event ini. Jadi silakan kalian backtest ke belakang apakah event ini bisa dijadikan
strategi trading dan penerapannya seperti apa, silakan terus riset, pelajari, dan bagaimana metode entry-nya, terus seperti apa cara pemakaiannya, ataupun kalian bisa belajar lebih dalam di provider-provider yang menyediakan pembelajaran ini tentang Astro Finance ataupun astrologi for trading ataupun apalah yang berkaitan tentang astrologi. Kalian bisa mendapatkannya secara resmi di provider tersebut. Ini saya tidak akan membahasnya secara detail, ini hanya sebuah pengenalan dan ini hanya bertujuan untuk sebagai metode pembelajaran. Semoga video ini bermanfaat.